Halo, selamat malam semua peserta pahlawan. Terima kasih minggu pertama sudah melakukan dengan baik prosesnya belajar tentang mindfulness dan mindless. Saat ini saya Intan Maria Halim akan membimbing peserta untuk lebih mengeksplor lagi tentang kesulitan atau tantangan melakukan mindfulness counseling dan parenting ini. Minggu kedua ini kita akan mengenali emosi dan pikiran, ya. Jadi lebih kepada kesadaran emosi, karena emosi ini ketika dia berkuasa penuh dan mengontrol kita, maka pikiran kita akan menjadi sangat lemah. Dan ini tidak bagus untuk proses mindfulness, counseling dan parenting ini. Nah, apakah emosi itu? Emosi adalah perasaan intens yang ditujukan kepada seseorang atau sesuatu. Emosi adalah reaksi terhadap seseorang atau kejadian. Nah, coba kita tanya, apa sih emosi itu? Ketika ditanya, emosi itu apa ya? Gitu. Yang terjawab adalah emosi itu marah. Kadang-kadang kita kalau lagi marah ngomongnya, saya lagi emosi, ini emosi gitu ya. Emosi dapat ditunjukkan ketika merasa senang. Juga saya lagi emosi, senang, marah kepada seseorang ataupun takut terhadap sesuatu. Kata emosi diturunkan dari kata bahasa Prancis emotion, émouvre. Kegembiraan dari bahasa Latin émouvre dan keluar dan mover bergerak. Nah, kita menyadari ada 6 emosi dasar ini. Seberapa banyak kita diberikan ruang sehingga kita dapat mengerti antara marah, sedih, senang, jijik, takut, dan kejut ini. Seberapa banyak kita diizinkan untuk marah ketika masih kecil. Coba kita ingat-ingat. Ketika kita marah saat kecil, kita menyatakan sikap, sebenarnya marah itu kan menyatakan sikap. Apa yang dilakukan orang tua? Meneriaki balik, kamu nggak boleh marah. Jelek kamu kalau marah, mengambil ini, memukul, mengancam, atau mengabaikan. Kalau kamu marah, mami nggak suka, mami nggak cinta sama kamu kalau kamu marah. Suka kamu marah. Atau menerima kemarahan itu dan mengajak komunikasi perasaannya dan bagaimana mengendalikan. Mana yang orang tua kita lakukan? Seberapa sadar kita akan emosi kita? Dan apakah orang tua sadar akan emosi anak yang ada? Perhatikan, ingat-ingat lagi, orang tua kita, mimik mukanya bagaimana ketika mimik muka kita berganti. Nah, ketika kita memiliki orang tua dengan kesadaran emosi tinggi, kita akan lebih mudah untuk menjadi orang tua dengan kesadaran yang tinggi juga. Tetapi jika tidak, kita perlu untuk berproses. Nah, sadari bahwa pembajakan amigdala itu terjadi ketika emosi sering tidak terkendali. Nah, ketika kita sudah bicara tentang emosi automatic pilot stress, sekarang saya akan mengajak untuk bicara tentang automatic pilot emotion. Sadari pembajakan amigdala itu terjadi. Pembajakan amigdala yaitu suatu kondisi di mana impuls yang datang dari otak reptil tidak masuk ke dalam neokorteks, tetapi langsung ke amigdala. Efek yang dihasilkan jelas dalam bentuk emosi, bisa marah, nangis, atau bahkan kekerasan. Karena amigdala pusat emosi. Selain itu, amigdala merupakan pusat ingatan tentang kejadian-kejadian yang mungkin saja traumatik, dan pemantikan amigdala oleh sinyal otak reptil akan berakibat reaksi emosional terhadap kejadian-kejadian di masa lalu itu keluar semua. Ya. Jadi ketika ada pembajakan amigdala, apa yang kita lihat tidak sempat ke higher cortex, tetapi dia langsung ke amigdala. Untuk lebih jelasnya, gambarnya seperti ini. Saya ambil gambarnya dari internet. Karena ketika kita melihat sapi, tetapi kita traumatik dari talamus, dia langsung amigdala. Dulu pernah ditendang sama sapi ketika masa kecilnya, gitu. Dia langsung takut, rasa takut. Dia lupa berpikir bahwa saat ini dia lebih besar daripada sapi itu, atau dia bisa untuk bertahan atau menghindari sapi. Tapi otak kecilnya mengingat bahwa sapi itu sangat menakutkan. Nah,
selain membacakan amigdala, kita perlu sadar terhadap emosi orang lain yang kita bawa. Jadi misalnya terlihat ayah yang sedang marah-marah, ya sepertinya bukan kita yang marah, tapi kita tersulut. Ketika kita sadari itu emosi orang lain, kita bisa lebih mudah mengendalikannya dengan mengembalikan kepada pemiliknya. Atau seorang ibu ketika menenangkan anak perlu untuk mengamati, empati. Tidak perlu untuk terus bersikap sangat reaktif atau mungkin tergulung di dalam kesedihannya. Orang tua perlu mengamati sehingga bisa mengangkat emosinya. Jadi ketika sedih, orang tua lebih stabil dengan bijaksana, lebih tenang, damai. Jadi dia bisa menarik kesedihan itu berganti dengan perlahan-lahan ke arah damai dan tenang. Ketika pendidik atau orang tua melakukan mindfulness, ketika hadir saat itu tidak terlalu terburu-buru. Nah, ini juga membuat mindless automatic pilot, yaitu judging merupakan kecenderungan menghakimi berdasarkan pengetahuan yang ada. Jadi orang yang melakukan judging biasanya kurang hadir secara penuh, sadar utuh terkait pengasuhan. Misalnya menghakimi anak bodoh, maka akan menjadi bodoh. Jika hadir penuh untuk anak, sebenarnya kondisi anak benar-benar tidak mengerti dan perlu diberitahu dengan cara yang dia mampu, misalnya visual, auditori, atau kinestetik. Nah, labeling adalah identitas yang diberikan oleh kelompok kepada individu berdasarkan ciri-ciri yang dianggap minoritas. Ya, tadi itu judging itu menghakimi. Jadi, misalnya kita ingatnya dulu ketika seperti itu anak marah, lalu kita menghakimi. Oh ya, dia itu pemarah. Jadi yang terjadi adalah kita judging dia menghakimi, dia marah. Dia itu pemarah. Ketika pemarah, yang itu akan terbentuk, oh, aku pemarah. Nah, ini anak bodoh, menghakimi anak bodoh, maka beneran akan jadi bodoh. Tetapi jika kita hadir saat itu, kita perhatikan sebetulnya dia tidak mengerti di satu hal aja. Dan kemungkinan selain satu hal itu, bisa juga karena cara belajarnya kita nggak tahu. Ternyata mungkin dia seorang visual, kita pakai auditori bercerita, mendengarkan. Ya dia nggak ngerti-ngerti, karena dia perlu gambar. Nah, ini kita perlu tahu. Kalau kita mindfulness dan tanpa judging, kita akan lebih mudah untuk masuk di dalam konseling dan parenting ini. Yang kedua yaitu labeling. Labeling adalah identitas yang diberikan oleh kelompok kepada individu berdasarkan ciri-ciri yang dianggap minoritas oleh suatu kelompok masyarakat. Labeling cenderung diberikan pada orang yang memiliki penyimpangan perilaku. Jadi misalnya anak ini mudah sekali stres ya. Jadi dia sering berteriak-teriak kalau stres misalnya. Nah, ketika dibilang bahwa anak ini gila gitu ya, apa yang terjadi itu bisa menjadi label buat dia. Ah, saya gila gitu ya. Ini sangat tidak bagus ya. Hanya karena penyimpangan perilaku yang sebetulnya bisa ditangani. Oh, dia berteriak-teriak dan dia ketakutan gitu. Ada apa dengan itu gitu kan? Tetapi ketika tidak dilihat yang terjadi, akhirnya dia malah jadi perubahan peranan dan cenderung akan berlaku seperti label yang diberikan. Ya, jadi labeling ini juga hati-hati karena secara tidak langsung ini bisa terjadi karena kekurangan pengetahuan kita terhadap perilaku yang berbeda pada anak-anak. Nah, setiap anak manusia dinamis dan penuh perubahan, jadi amati benar-benar ketika dia masih kecil merangkak, dia memegang kakinya, dia mencelupkan ke ini, oh dia sedang bereksperience. Anak dengan keriangan dan dirinya sendiri, amati tanpa judging dan tanpa labeling. Amati, lepaskan benar dan salah, tapi amati, dan dari situ kita mengajari tentang sebab akibat melalui konseling dan parenting itu. Sehingga anak dapat bertumbuh dengan sangat ceria hingga masa tua. Saat ini saya akan memandu bersama teman-teman. Ayo kita lakukan mindfulness breathing. Mindfulness breathing saat ini bisa dilakukan dengan cara, ayo kita hadir penuh.
untuk diri kita sendiri. Yang perlu dilakukan, izinkan saya, Intan Maria Halim, untuk memandu peserta menikmati hidup saat ini, sadar penuh, hadir utuh untuk diri. Yang perlu dilakukan kita adalah fokus ke dalam program hidup. Seperti saja udara yang masuk dan udara yang keluar. Sadari panjang pendeknya. Jika ada perasaan sulit untuk bernafas, tidak apa-apa. Kita hanya mengerti dan hadir untuk diri kita. Setelah itu, kita akan mengajak untuk terkoneksi dengan nafas dan diri kita dengan pernafasan segitiga. Pernafasan segitiga adalah kita akan mengambil nafas, lalu tahan, keluarkan. Kita mengambil nafas, tahan, keluarkan. Mengambil nafas, tahan, keluarkan. Dengan kita bernafas, ini membuat kita lebih sadar utuh dan hadir penuh pada saat ini. Kita terkoneksi dengan seluruh badan kita dengan sangat baik. Perlahan-lahan buka mata dan rasakan diri lebih damai dan lebih tenang. Jadi, ketika emosi itu muncul, entah itu ketakutan yang berlebih, kemarahan, kita dapat menggunakan mindfulness breathing ini untuk diri kita. Dan kita bisa memandu pause ini untuk anak ketika mereka mengalami kesulitan dalam hal emosi yang tidak sadar yang membacakan amigdala. Mindfulness tubuh menyadari emosi. Emosi-emosi kita dimulai di tubuh kita. Maka alasan penting lainnya terkoneksi dengan tubuh kita adalah terkoneksi dengan keadaan emosional kita. Sadari bahwa pembacakan amigdala itu terjadi. Ketika kita menyadari dan kita mengambil alih, kita memilih untuk sadar diri yang mengontrol emosi, bukan emosi yang mengontrol kita. Cara untuk mindfulness lagi adalah melakukannya dan melatih dengan penuh self-care dan self-compassion. Amati emosi yang muncul ketika menyayangi diri sendiri. Lalu pulih, berlatih, dan bertumbuh kembang dengan mindfulness. Saat emosi diri sudah terkuasai dengan baik, pendidik dan orang tua lebih mampu untuk melakukan konseling dan pengasuhan berkesadaran. Ya, pertama yang harus dilakukan emosi diri itu cek ada unfinished business-nya, cek ada pembacaan amigdala. Ketika itu kita lakukan latihan dengan self-care dan self-compassion sehingga diri kita dapat hadir penuh untuk emosi-emosi kita yang nanti akan kita lakukan untuk konseling kita. Kita sebut orang yang dikonselor adalah konseling, sehingga kita dapat lebih terkoneksi dan dapat membimbing konseling kita untuk arah yang baik. Nah, latihan minggu ketiga kita adalah tentang beginner mind. Beginner mind adalah amati diri saat makan buah apel hijau. Nah, ketika di situ ada perintah apel hijau, ketika yang keluar apel ini, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita marah? Apakah kita akan ingat ketika kita melakukan sesuatu yang berbeda apa yang terjadi? Ketika tidak benar ada yang marah, suara yang marah. Nah, bisa jadi itu. Nah, saya menggunakan apa yang berbeda untuk kita aware bahwa ketika salah dan benar seberapa besar sih ada ruang diskusi. Nah, ini akan berefek ke dalam hidup kita.
akan latihan beginner mind ini. Beginner mind ini adalah proses di mana kita mengizinkan diri untuk kembali ke pikiran yang pertama. Ya. Nah, saat ini kita pelihara, kita hadir penuh sadar utuh dengan apel. Lalu kita lihat, oh ada detailnya. Ternyata ada yang di sini. Nah, ini saya sengaja mencari yang apa ini. Kita menerima dia sebagai bagian. Lalu olfaktori, bagaimana baunya, ya. Lalu auditory, saat digigit, dan dikunyah, bagaimana bunyi. Ketika kita mengunyah dan ada suara, kita fokus. Kita masuk ke kinestetik. Saat mengupas apel, ya ini kita kupas, apakah basah? Kita mengamati dan mengizinkan pikiran hadir penuh saat itu. Kita memberikan pengalaman baru setiap pagi, unik setiap kejadian, dan berbeda antara satu apel dengan yang lainnya. Ketika kita menikmati apel seperti itu, kita akan bisa membedakan antara suatu saat kita memakan apel dan ternyata apel itu kecut atau pahit. Nah, ketika kita memakan apel lagi, kita takut jangan-jangan pahit, dan jangan-jangan kecut. Nah, itu namanya tidak hadir penuh. Tapi ketika kita melakukan beginner mind, berpikir seakan sebelumnya belum pernah punya apel, baunya gimana, rasanya gimana, selalu dengan apel-apel yang ada, kita dapat berlatih untuk hadir penuh. Nah, kita bisa lakukan itu untuk anak kita. Nah, jadi amati diri, melakukan konseling dan pengasuhan seperti pertama melihat anak, lepaskan judging, lepaskan labeling, dan segala pikiran, perasaan, dan perilaku. Lalu amati emosi diri, amati emosi anak. Saat mengamati emosi dengan detail, maka diri mampu untuk merespon sesuai kebutuhan. Nah, berlatih mindfulness seperti seseorang sedang berlatih bola, melempar bola seperti ini. Butuh keterampilan dan latihan yang konsisten. Bagi peserta semua, semoga latihan minggu kedua tentang beginner mind, tentang makanan yang kita makan, tentang anak, ketika mendekati anak, dan sebagainya kita lakukan beginner mind. Kita hadir penuh, gunakan fakok dengan sangat baik. Nah, dengan seperti itu, kita akan lebih mudah untuk dapat terkoneksi atau mindfulness, melakukan mindfulness di dalam konseling dan di dalam parenting. Baik, terima kasih untuk yang sudah berkenan mendengarkan. Pada hari ini kita akan berproses latihan di minggu kedua. Semoga berhasil, selamat berlatih. Kita akan bertemu dengan topik dan tantangan lagi untuk di minggu ketiga. Selamat malam, salam, terima kasih.